Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi, NIM 180301002 dari Prodi Matematika NK 2018. Ini merupakan tugas proyek mata kuliah statistika non-parametrik. Di sini saya akan menjelaskan review problem 12.4 nomor 1. Sebuah perguruan tinggi sedang mendiskusikan kemungkinan menghentikan program atletiknya. Sampel acak dari mahasiswa, fakultas, dan pusat administrasi diambil untuk menentukan reaksi mereka terhadap proposal tersebut. Hasil survei adalah sebagai berikut, di mana ada 3 pilihan, ada yang mendukung, tidak mendukung, dan tidak memilih. Untuk sampelnya sendiri itu ada fakultas, mahasiswa, dan pusat administrasi. Untuk fakultas sendiri ada 53 orang. Untuk mahasiswa ada 180 orang dan pusat administrasi ada 27 orang dengan total itu 260. Di sini saya akan menggunakan koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi sendiri yaitu untuk menghitung hubungan antar variabel bila datanya berbentuk nominal, atau dengan kata lain untuk mengetahui ukuran asosiasi atau hubungan dua variabel. Di sini menggunakan statistik uji dan nilai C. Untuk statistik uji itu, karena data berskala nominal, maka distribusinya mengikuti distribusi chi-square, di mana rumus chi-square sendiri itu x kuadrat sama dengan sigma r i sama dengan 1, sigma kj sama dengan 1, OPIJ dikurang EIJ kuadrat dikurang EIJ. Setelah kita dapatkan nilai chi-square-nya, kita lanjut ke nilai C. Nah, untuk koefisien kontingensi C dihitung setelah diperoleh nilai chi-square hitung, di mana rumusnya itu C sama dengan akar dari x kuadrat dikurang n tambah x kuadrat. Nilai C antara rentang antara 0 sampai 1. Kita lanjut ke kasus review problem 21.4 nomor 1. Penyelesaian kasus ini kita akan menggunakan aplikasi SPSS, di mana soalnya itu sebuah perguruan tinggi sedang mendiskusikan kemungkinan menghentikan program atletiknya. Sampel acak dari mahasiswa, fakultas, dan proposal tersebut. Hasil survei adalah sebagai berikut. Ada tiga pilihan, ada yang mendukung, tidak mendukung, dan tidak memilih. Untuk sampelnya itu kita ambil dari data fakultas, mahasiswa, dan pusat administrasi, di mana untuk yang fakultas ada 53 orang, mahasiswa ada 180 orang, dan pusat administrasi ada 27 orang dengan total 260 orang. Kita lanjut untuk penyelesaiannya. Yang pertama kita menentukan variabel penelitian. Nah, untuk variabel independennya itu jenis status. Di sini jenis statusnya itu ada fakultas, mahasiswa, dan pusat informasi. Yang untuk variabel dependennya itu jenis sikap. Ada yang mendukung, tidak mendukung, dan tidak memilih. Untuk rumusan masalahnya itu, adakah hubungan sikap terhadap program atletik dengan status individu? Untuk sampelnya itu ada 3 kelompok dalam perguruan tinggi, yaitu ada fakultas dengan jumlah anggota sampel 53 orang, dan untuk mahasiswa dengan jumlah anggota sampel 180 orang, dan pusat administrasi dengan jumlah anggota sampel ada 27 orang. Yang keempat, hipotesis. Untuk hipotesis sendiri itu H0-nya itu sikap terhadap menghentikan program atletik tidak tergantung terhadap status individu, sedangkan HA-nya itu sikap terhadap menghentikan program atletik tergantung terhadap status individu. Yang kelima itu kriteria pengujian. Tolak H0 jika X hitungnya besar sama dari X tabel dan VV-nya kecil dari alfa, dan sebaliknya itu terima HA jika X hitungnya kecil sama dengan X tabel dan VV-nya besar sama dengan alfa. Untuk langkah pertamanya yaitu, nah di sini kan ada 3 kolom. Kolom pertama itu merupakan data
sebelumnya sudah dipindahkan ke dalam kolom ini. Dan untuk kolom yang kedua itu merupakan data tersebut terletak di kolom berapa. Seperti 30 ini terletak di kolom yang pertama, yang 60 di kolom yang kedua, dan 15 di kolom ketiga, dan seterusnya. Untuk baris untuk kolom yang ketiga ini merupakan baris di mana dia terletak di baris berapa, karena data kita tadi terletak di baris berapa. Seperti data kita tadi ada baris yang pertama dan kedua dan ketiga. Ini merupakan yang sudah saya buat di Excel dan saya pindahkan ke aplikasi SPSS. Untuk langkah ketiga kita ambil variable view. Nah, untuk variable view ini kita di bagian nama kita bikin ada frekuensi, ada sampel, dan ada pilihan. Selanjutnya di value-nya kita bikin di sampelnya itu ada pertama ada fakultas, yang kedua ada mahasiswa, yang ketiga itu pusat. Baris yang ketiga itu ada pilihan, di mana pilihannya itu ada mendukung, tidak mendukung, dan tidak memilih. Nah, untuk langkah ketiganya itu kita klik di bagian menu bar itu data. Nah, keluar nanti webcast-nya. Webcast-nya kan, terus kita ambil webcast by. Nah, di situ tuh ada pilihannya kan. Di frekuensinya ada sampel dan pilihan. Nah, lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat ini kita di menu bar kita klik analog. Nah, di analog ini nanti keluar ada round dan kolom. Nah, untuk round-nya ini kan di pilihan. Seperti sebelumnya pilihan kita tuh ada memilih, tidak memilih, dan di round ini ada mendukung, tidak mendukung, dan tidak memilih. Dan di bagian kolomnya ini sampelnya itu ada kita tadi sampelnya ada fakultas, mahasiswa, dan pusat informasi. Untuk langkah yang kelima kita pilih di bagian apanya tuh statistik, nanti keluar konsep statistik. Kita di sini ada pilihannya chi-square dan correlate. Nah, karena kita menggunakan chi-square, maka kita klik chi-square, dan di nominalnya kita pilih kontingen koefisien. Nah, setelah itu kita continue kan. Nah, nanti kita klik continue dan klik OK. Nah, keluar nanti output SPSS-nya. Tabel pertama itu cash portion summary, itu merupakan N-nya. Kita dapatkan N-nya itu 260. Selanjutnya output kedua atau tabel yang kedua, kita pilihnya sampel cost tabulation, itu dimana menampilkan sampelnya. Yang ketiga output SPSS tabel ketiga itu merupakan chi-square test. Nah, di sini kita dapatkan nilai chi-square-nya itu 15,798. Nah, untuk tabel yang keempat, setelah kita menentukan chi-square-nya, kita akan dapatkan nilai C-nya itu 0,239. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa sikap terhadap menghentikan program atletik tergantung terhadap status individu. Nah, kesimpulan ini kita tarik dari hasil tadi, di mana hasil tadi X hitungnya besar sama dengan X tabel. Yang kita dapatkan tadi yaitu X hitungnya itu 15,789 dan X tabelnya itu kita dapatkan 9,488. Nah, di mana kita dapatkan X tabel ini dari alfa kita tadi 0,05. Nah, kita lihat di tabel chi-square. Nah, hasilnya itu 9,488.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.